Kalau ada jargon yang bilang lucky number 7, maka mungkin jargon ini yang sedang Asus harapkan, terutama atas rilisnya HP gaming flagship mereka yang terbaru, yaitu ROG Phone 7. Di HP ini dihadirkan beragam pembaruan yang semakin menggoda buat para calon pembelinya. Tapi apakah pembaruan-pembaruan tersebut bisa menarik minat user buat beli nih handphone? Ya, bisa jadi. Tapi kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas HP yang baru banget dirilis dari ROG, yaitu ROG Phone 7. Secara spesifikasi, HP ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dengan kode SM8550, layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1084 dengan 2448, serta refresh rate hingga 165 Hz, internal storage sebesar 256GB UFS 4.0, RAM 12GB LPDDR5X, kamera depan dengan resolusi 32MP dengan teknologi Quad Pixel Binning, kamera belakang sebanyak 3 buah dengan resolusi 50MP untuk kamera wide, 13MP untuk kamera ultra wide, dan 5MP untuk kamera makro. Ada juga baterai internal sebesar 6000 mAh, dan operating system Android 13, dan jaringan dual SIM card yang sudah support akan 5G. Dari sisi kotak, maka sudah ada nih kotak yang hadir dengan dominasi warna hitam dengan beberapa aksen silver di tiap sisinya. Secara konsepsi ini hadir dengan style minimalis lah, yaitu hanya ada logo ROG, teks 07 ROG Phone, dan nggak lupa juga tagline ROG, yaitu For Those Who Dare. Sedangkan di sisi kanan dan kiri hanya terdapat logo ROG berwarna silver di kedua sisi dengan latar belakang berwarna hitam. Begitupun yang terjadi pada sisi atas dan bawahnya, yang dimana hanya terdapat teks ROG 7 Phone berwarna silver. Terakhir pada sisi belakangnya, nanti pada sisi ini yang terlihat rame dari sisi-sisi lainnya. Karena di sini terdapat spesifikasi HP ini dengan keterangan tambahan yang memenuhi akan bagian belakang dari kotaknya. Setelah kita udah ngomongin akan kotaknya, kita akan lanjut di sisi paket penjualan. Di mana nanti kita akan menemukan ROG Phone 7 yang terbungkus plastik putih, lalu terdapat sebuah charger sebesar 65 watt dengan kabel Type A kepada USB Type-C sepanjang 130 cm, sebuah SIM card ejector, kartu garansi dan juga manual, satu buah headset, serta satu buah casing tambahan ROG berbahan plastik. Akhirnya ya, masih ada nih brand yang mau memanjakan konsumennya dengan cara nyediain kelengkapan macam begini. Coba bayangin aja, itu HP yang premium-premium yang lain-lain, boro-boro ngasih yang casing tambahan begini. Charger dihilangin ya kan? Tapi ROG malahan satu step di depan, di mana dia bahkan menghadirkan headset lagi di dalam kotak penjualannya. Walaupun headsetnya juga yang biasa aja, tapi ini good job buat ROG. 2 thumbs up. 2. Masuk ke redesign, sepertinya ROG masih menganut prinsip if it that broken, why fix it? Ya kan? Atau kalau nggak rusak, kenapa harus diperbaikin? Kenapa begitu? Karena memang secara DNA desainnya tuh nggak banyak berubah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pokoknya kita bakal langsung notice sebenarnya bahwa ini pasti ROG Phone. Cuma nggak tahu ROG Phone berapa gitu ya. Dan untuk ukuran pun HP ini juga nggak tahu jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu dengan dimensi 17,3 x 7,7 cm dan ketebalan 1 cm serta bobot 239 gram. Buat Pichel sih ini nggak ada masalah ya di ukurannya. Pas-pas aja sih, dan nggak kegedean ataupun kekecilan. Dan untuk ringannya HP ini sebenarnya dikontribusi atas penggunaan material kombinasi antara bahan metal di area-area inti serta plastik di beberapa sisi dari bodinya. Sehingga buat dipakai main game lama pun juga jadi nggak beban gitu. Nanti mulai dari warna sih, HP ini ditawarkan dalam 2 varian warna, yaitu warna hitam dan juga putih yang ditambah dengan aksen-aksen macam cyberpunk gitu di sisi belakangnya. Dan buat varian yang Pichel review kali ini itu yang pakai warna hitam. Dan paling penting sebenarnya, nggak lupa ya, karena ini buat gamers, jadi mesti ada RGB-nya. Dan jelas ROG nggak akan pernah lupa soal itu, karena mereka tetap menghadirkan logo ROG dengan lampu aura RGB lighting, dengan style yang berbeda tergantung dengan warna yang dinamakan dengan ROG Fearless Eye. Sebagai contoh, kalau yang hitam begini dia punya efek seperti dot matrix. Sementara yang HP-nya putih itu tuh dia punya desain yang bentuknya kayak normal aja gitu, tajam gitu. Kayak udah kena anti aliasing mungkin gitu ya.
Sebenarnya sih buat yang lebih suka all out, maka ada juga sebenarnya varian ROG Phone 7 yang Ultimate, di mana dia punya secondary display gitu sih. Tapi ya nantilah ya kita bahas kalau kita dapat unitnya. Terlepas daripada itu, nanti yang RGB ini nanti kita bisa atur menggunakan aplikasi bawaannya yang punya 8 mode lighting template. Dan nggak lupa juga nih, ada Aura Glow, yaitu sebuah RGB kecil nih di atas dari logo ROG yang tadi, yang bisa juga sebenarnya kita atur via aplikasinya. Jadi kustomisasinya benar-benar endless banget lah, bisa teman-teman atur. Selain itu nanti di sisi belakang ada tulisan juga Republic of Gamers, For Those Who Dare, dan juga angka 07 dengan orientasi landscape dan juga sektor kamera di bagian atas dari HP-nya. Oh iya, untuk sektor kamera atasnya itu ada kayak bentuk seperti trapesium terbalik nih, yang berisikan 3 buah kamera di belakangnya, sebuah LED flash, dan juga tulisan 8K Ultra HD di bagian bawah kameranya. Dan area kameranya ini juga akan kayak ada bump-nya gitu ya, jadi nggak bisa kayak rata gitu dengan permukaan. Sementara untuk sisi depannya pun ini tergolong polos sih, apalagi kalau layarnya mati, ya udah hitam aja gitu bentuknya. Dan nanti di depannya juga terdapat layar utamanya yang sebesar 6,75 inci, sebuah kamera di kanan atas, 2 buah front-facing speaker, dan 1 buah notification light. Yang menarik sebenarnya sih adalah di sekeliling dari HP-nya, di mana mulai dari samping kiri itu ada Asus Side Port, yang dimana terdiri dari 1 port USB Type-C dan 2 buah pin untuk aksesorisnya. Sementara di bagian bawah ada 1 slot SIM card, dan di samping kanan terdapat 2 buah air trigger dan ultrasonic buttons yang diperkenalkan sejak ROG Phone 5 buat membantu input tambahan dalam bermain game. Buat yang udah pakai sih harusnya udah familiar lah dengan tombol di samping ini. Baru nanti di tengah-tengahnya ada tombol power dan 2 tombol volume. Terakhir, palingan di bagian bawah handphone, ada 1 port USB Type-C dan juga 1 port 3,5 mm untuk audio. Lagi-lagi kalau ditanya untuk Pichel sendiri ya, Pichel harus acungin jempol di sini. Port 3,5 mm-nya tuh masih ada dan bahkan dikasih port USB Type-C tambahan di bagian samping handphonenya. Ya memang port USB Type-C di bagian samping ini udah hal yang lazim lah di ROG Phone. Jadinya waktu kita main sambil nge-charge itu, apalagi landscape gitu ya, nggak bakalan kehalang tuh portnya. Dan terakhir nanti di bagian desain, ROG Phone 7 juga mendapatkan peningkatan sertifikasi ketahanannya dari yang generasi sebelumnya. Yaitu yang sebelumnya tuh IPX4, ini jadi IP54. Hal ini menjadikan HP ini lebih water resistant, yaitu lebih menjadi splash resistant lah. Walaupun memang nggak bisa juga dicemplungin ya guys. Tapi minimal gerimis-gerimis mengundang gitu masih oke lah, ya kan? Masih aman. Masuk ke area layar, di sini yang jadi area juga di-push sama ROG. Mereka nggak asal-asalan push, tapi menghadirkan fitur yang memang penting buat para gamers. Hal ini kelihatan dari prioritas ROG, yaitu mereka malahan fokus ke arah refresh rate dan tetap mempertimbangkan resolusi, di mana resolusinya menjadi resolusi menengah lah. Oleh karena itu, di HP ini sudah dipergunakan layar AMOLED panel dari Samsung berukuran 6,78 inci yang memiliki resolusi 1084 x 2448 pixel dengan aspek rasio 20,4 berbanding 9 serta refresh rate di 165 Hz. Sebenarnya out of the box sih kita akan diberikan opsi auto begitu. Tapi kalau kita merasa 165 Hz itu kayak overkill buat kebutuhan kita, maka kita bisa atur refresh rate-nya secara manual dengan pilihan yang beragam banget. Mulai dengan pilihan terendah dari 60, 90, 120, 144 hingga 165 Hz. Cuma ya sekedar catatan aja, dengan semakin tinggi refresh rate, maka baterainya juga bakal lebih boros. Jadi, beauty is pain. Nggak hanya sampai di situ aja, karena layar ini pun juga punya kualitas gambar yang super banget. Ya iyalah, pakai layarnya Samsung ya kan? Makanya layar ini pun juga bisa mendukung tingkat kecerahan hingga 1500 nits. Dan juga ada konversi real time untuk SDR, Standard Definition, ke HDR, ada juga DC dimming, serta Eye Care display teknologi dari Samsung. Yang bikin layarnya juga superb sih, ya menurut Pichel, terutama dari sisi color accuracy-nya, yaitu dia punya delta I yang lebih kecil daripada 1. Bener-bener deh, ini dia all out banget ROG buat layarnya di sini. Apalagi kecerahan layarnya pun bisa ngimbangin mau kita pakai indoor ataupun bahkan outdoor, bahkan di bawah sinar matahari sekalipun. Karena tahu ya kan, mau main game PUBG gitu di bawah terik matahari itu kan harus dimainin gitu. Dan nanti sekeliling layarnya pun ada bezel sebesar 0,5 cm di sisi atas dan bawah, kemudian 0,2 cm di kanan dan kiri layarnya. Untuk sisi atas sih Pichel oke lah, bezelnya agak tebel karena tempat bernaung kamera dan LED indikatornya. Tapi di bagian bawahnya ini kan harusnya sebenarnya bisa dibuat lebih tipis. Cuma ujung-ujungnya pada waktu Pichel merenung lagi, ya akhirnya Pichel ngerti sih kenapa dibuat tebel juga. Karena kan ya biar ngimbangin akan desain dari bezel atasnya. Biar aspek desain linearnya tuh kiri dan kanan tuh seimbang ya kan. Bagaikan yin dan yang. Iya kan yang? Hai! Nah, keseruan di HP tuh nggak berakhir di layar doang, karena di internalnya pun juga nggak kalah meriah. Pertama, dari segi CPU, HP ini dilengkapi dengan prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 generasi 2 dengan kode SM8550.
Prosesor ini memiliki fabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 8 inti, di mana secara total sih ini prosesornya menggunakan 3 cluster, yaitu 1 inti Kryo Prime, yaitu ARM Cortex X3, dengan maksimum frekuensi 3,2 GHz. Kemudian ada 2 inti Kryo Gold, yaitu ARM Cortex A715, dengan maksimum frekuensi 2,8 GHz, serta terakhir ada 3 inti Kryo Silver, yaitu ARM Cortex A510, dengan maksimum frekuensi 2,0 GHz. Dengan konfigurasi begini, maka ROG coba mencari balance nih antara performa yang tinggi dan juga penggunaan dayanya. Oleh karena itu, ROG memperkenalkan X Mode yang ada di Armoury Crate. Di mana dengan setting ini, maka yang Kryo Prime tadi difokuskan kepada proses games utama, sementara Kryo Gold kepada rendering game, baru Kryo Silver lah buat supporting ataupun hal-hal di belakang layar yang lebih general. Nggak sampai situ aja, karena untuk tandemin CPU-nya, ROG Phone 7 juga sudah dilengkapi dengan GPU dari Adreno 740 yang memiliki maksimum frekuensi 850 Hz. Dan yang gokilnya sih, di HP ini ya, Qualcomm sudah melengkapi dengan hardware accelerated ray tracing, sehingga buat game-game yang memang sudah support, kita bisa menikmati ray tracing-nya secara langsung di handphone. Sementara untuk sisi RAM-nya, sudah ada RAM sebesar 12 GB. Nah, untuk RAM-nya sebenarnya ada 2 catatan ya, yaitu yang 12 GB itu dia untuk storage yang 256 GB, dan 16 GB itu RAM-nya untuk storage yang 512 GB. Jadi tinggal tergantung kepada teman-teman sekalian, punya duit yang mana. Itu aja intinya. Ya, yang 256 sih sebenarnya harusnya oke-oke aja, karena waktu barunya, waktu kita hidupin gitu ya, itu nanti secara default hanya terisi 24 GB atau 10% dari total penyimpanannya. Jadi kita masih bisa manfaatin 90%-nya lagi buat penggunaan data-data kita. Nanti palingan isinya sih hanya berisi operating system dan juga beberapa aplikasi tambahan dan juga bawaan dari ROG. Dan lebih lanjut untuk operating systemnya sih, ini dia sudah menggunakan akan Android 13 dengan codename Tiramisu yang dilengkapi oleh launcher dari ROG. Oh ya, untuk urusan OS pun katanya ROG Phone 7 akan tetap disupport hingga 2 major OS update. Dan juga security update selama 4 tahun. Ini goks nih. Jadi kalau sekarang ROG-nya pakai Android 13, maka dia bisa support sampai ROG 15, guys. ROG, saya ingat ya pesan Anda dan janji Anda ini. Dan sebagai pendamping dari OS-nya, maka sudah ada Armoury Crate sebagai one-stop solution buat para gamers. Karena di aplikasi ini tuh kita bisa menemukan aneka game yang sudah terinstall ke HP kita, atau bahkan mendapatkan rekomendasi game-game apa yang bisa dimainkan di handphone ini. Gak hanya sampai di situ aja, karena kita punya opsi juga buat ngatur fungsi air trigger, key mapping, macros, aura RGB lighting, dan juga pengaturan performa di HP ini. Sumpah nih, buset, berasa lagi di laptop gaming guys, beneran. Pengaturan dirinya tuh detail banget, bahkan sampai ke ada advanced gaming tuning yang pikir sendiri agak serem buat otak-atiknya gitu. Nah, terlepas dari segala pengaturannya itu, maka kita akan coba lihat gimana performa dari HP ini dalam menjalankan aneka benchmark. Oleh karena itu, di benchmark ini kita akan tes semuanya dalam X Mode, karena X Mode Plus nih nggak bisa kita aktifkan kalau kita nggak punya Aero Active Cooler 7. Dan itu harus dihubungkan. Dan karena kita nggak punya, ya jadi kita cuma pakai X Mode aja. Pertama dengan Geekbench 6, dan hasilnya ROG Phone 7 mendapatkan skor 2018 poin untuk CPU single core dan 5590 untuk multicore. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Kedua dengan AnTuTu benchmark versi 10.0.1 dan hasilnya ROG Phone 7 ini mendapatkan skor sebesar 1.561.782 poin dengan komposisi 383.005 poin untuk CPU, GPU 607.255, memori 287.728, dan UX sebesar 283.794 poin. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Ketiga, mempergunakan aplikasi PCMark dengan pengetesan Work 3.0 Performance. Dan hasilnya, HP ini mendapatkan skor sebesar 19.025 poin. Sebagai perbandingan, berikutnya adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Nah, di bagian storage kan sudah ada tuh internal storage dengan interface UFS 4.0 yang punya kecepatan teoritis hingga 4200 MB per detik. Dan di HP ini pun juga tidak support akan pemakaian microSD card. Oleh karena itu, untuk menguji penyimpanan dari HP ini, kita akan tes menggunakan aplikasi PCMark dengan pengetesan storage 2.0. Maka hasilnya ROG Phone 7 ini mendapatkan skor sebesar 53.417 poin. Jika ditranslate ke speed yang biasa, maka kecepatan baca sekuensialnya tuh hingga 2840 MB per detik,
dan kecepatan tulis sequentialnya hingga 2865 MB per detik. Sementara kecepatan baca randomnya itu ada di 53,87 MB per detik, dan kecepatan tulis randomnya adalah 90,73 MB per detik. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Dan buat ngetes akan GPU-nya, kita juga nggak lupa ngejalanin 3D Mark. Dan pada waktu kita jalanin, karena banyak tesnya yang langsung bilangnya too powerful for this to run gitu ya, maka kita cuma bisa jalanin yang 3D Mark Wildlife Extreme. Dan hasilnya, ROG Phone 7 ini mendapatkan skor sebesar 3.750 poin dengan rata-rata FPS di 22,5. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Beres ngomongin benchmark, maka kita lanjut lagi tes berbagai game di ROG Phone 7 ini. Dimulai dari game pertama yaitu Genshin Impact, maka hasilnya game ini awalnya berjalan di setting default yaitu di lowest quality. Oleh karena itu Pichel penasaran, coba ganti settingnya dan langsung full ke setting quality paling tinggi ataupun yang highest. Dan hasilnya game ini masih lancar jaya, bahkan beberapa kondisi fighting pun yang rame itu nggak ada lag sama sekali. Jadi sejauh ini untuk Genshin Impact, oke, good. HP ini sanggup menjalankan game ini dengan settingan tertinggi. Lanjut ke game selanjutnya yaitu GTA San Andreas. Dan di sini game di setting dengan visual effect settingan high. Dan dari hasil pengetesannya, pada waktu kita mainin jangka panjang sesuai ekspektasi Pichel, nggak ada masalah di sini. Ini harusnya bisa dilibas dengan oke lah. Lancar jaya dan nggak ditemukan lag sama sekali pada saat kita mainin ini game. Lanjut, dan untuk game PUBG, Pichel gunakan setting Ultra HD dan juga frame rate-nya yang ultra. Pichel langsung aja coba barbar di tempat yang rame gitu ya, dan hasilnya untuk settingan ini bisa berjalan dengan aman, dan juga lancar jaya. Nggak ada lag ataupun delay saat kita nembak ataupun saat berlari, dentuman-dentuman, ledakan, segala macam, itu masih aman-aman aja frame rate-nya. Namun dengan settingan begini ya tentu akan membuat HP-nya jadi cepat panas, dimana pada waktu pengetesan ini kita yang baru berasa panas banget. Tapi menurut Pichel dengan settingan begini secara overall gamenya masih bisa berjalan dengan baik lah. Kemudian di game terakhir yaitu Mobile Legends, maka dari hasil pengetesannya game ini berhasil dijalankan dengan setting game graphic high dan juga refresh rate ultra serta HD mode di posisi on. Untuk hasilnya game ini juga bisa berjalan dengan lancar. Kendala lag pada saat war tuh minim banget terjadi menggunakan HP ini. Meskipun terkadang ada lag-nya, tapi masih tergolong sangat-sangat minim lah. Beda dengan HP biasa yang sering terjadi, bahkan di settingan smooth pun juga masih tertinggal. Jadi Pichel bisa bilang untuk game Mobile Legends ini, HP ini bisa dijalankan dengan settingan tertinggi sekalipun. Oh ya, nanti sebenarnya kalau dalam game, kita tuh bisa manfaatin tuh yang namanya fitur Game Genie. Dimana ini adalah in-game overlay yang punya akses ke berbagai fungsi penting. Jadi kita bisa bahkan atur beberapa settingan on the fly tanpa kita perlu keluar dari gamenya. Seru banget sih, ini Pichel terbantu banget dengan fitur yang kayak gini. Udah jadi andalan dari seri sebelumnya. Karena contohnya kalau kita lagi main, jangan ada yang nelfon gitu kan. Si Bebek nggak bisa telepon. Saya lagi fokus main, rank mode. Dan semua performa tadi itu jelas, sebenarnya kan bakal menghasilkan panas yang tinggi. Oleh karena itu, di ROG sendiri tuh dia menyiasatinya dengan menghadirkan ROG Rapid Cycle Vapor Chamber yang bisa memastikan udara bisa ditransfer dengan efektif. Secara total nanti ada 6 liquid return channel, sehingga cairan pendinginnya bisa memastikan area titik panas di HP-nya itu bisa tercover dengan baik. Cuma sebenarnya kalau mau lebih mantap lagi, ya disarankan tuh pakai yang namanya Aero Active Cooler 7 yang tadi. Sayang aja sih di Pichel nih nggak ada unitnya, jadi Pichel nggak bisa review. Harusnya kalau ada kan kita bisa tes aja mah. Ayo aja kalau Pichel. Dan pada waktu pengetesan ini, seperti biasa, Pichel tes saat kondisi idle ataupun dalam load yang tinggi. Dan dalam pengujian ini, Pichel menggunakan stress testnya dari Antutu. Pertama, dalam kondisi keadaan idle, maka suhu panas di HP ini tuh berada di rata-rata 32,9 derajat, dengan titik terpanas 33,9 yaitu di area bawah handphone, serta terendah di 30,1 derajat Celcius. Sementara di bagian belakang handphone, itu titik panasnya berada di area tengah bodi dari handphonenya. Di sini rata-rata 32,6 derajat dengan titik tertinggi 33,3 dan terendah di 30,1 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya pada saat kita stress test, maka HP ini berada di rata-rata 39,6 derajat dengan titik terpanas 43,5 dan ini terfokus di area tengah layar, serta titik terendah di 30,9 derajat Celcius. Dan pada area belakang dari handphone ini juga terdapat peningkatan temperatur, tepatnya di area kanan bawah di angka rata-rata 41,2 derajat dengan titik terpanas 45,5 derajat dan terendah di 32 derajat Celcius. Jika dilihat dari hasil pengetesan, maka titik terpanasnya tuh di sisi depan HP itu naik dari 32,9 menjadi 39,6 atau deltanya 6,7 derajat Celcius.
Sementara di sisi belakang handphone ini juga naik dari titik terpanasnya 33,3 menjadi ke 45,5 derajat Celcius atau deltanya sebesar 12,2 derajat Celcius. Untuk urusan panas jelas ini tergolong panas banget. 45,5 itu udah bener-bener bisa bikin tangan nggak nyaman sih. Walaupun gitu memang untuk urusan kemampuan Pichel nggak usah ngomong banyak lagi. Aneka tes dan game bisa aman dan lancar jaya di sini. Mau aneka setting pun ayo aja. Malahan yang kurang tuh sebenarnya adalah game-game kelas berat nih kayaknya. Karena ROG Phone 7 sudah banyak jauh di atas dari rekomendasi spek game-game yang ada. Cuma ya gitu, HP-nya agak panas bos. Kayaknya harus beli coolernya, ini wajib nih kayaknya nih. Di bagian multimedia, HP ini nggak serta-merta fokus buat gaming doang, karena ROG Phone 7 juga tetap memperhatikan sektor kamera dan juga audio. Di mana di bagian audionya, HP ini dilengkapi dengan dual front-facing speaker yang berukuran 12x16 mm. Dan kalau emang mau lebih gokil lagi, ada tambahan subwoofer pada Areo Active Cooler 7-nya itu. Nah kan, jadi makin bertambah kan alasan buat beli aksesoris tambahannya. Modus, bisa ae ROG. Dan waktu Pichel tes speakernya menggunakan lagu dan juga bermain game, maka dalam volume maksimum, ROG Phone 7 ini dalam kondisi normal nggak pakai akan subwoofer-subwooferan, dapat menghasilkan suara rata-rata 91,3 desibel dan maksimum hingga 98,1 desibel. Nah, daripada penasaran, berikutnya adalah contoh suara dari ROG Phone 7 saat mendengarkan lagu dan juga saat bermain game. Check this out. Untuk hasil suara yang keluar saat di volume maksimum, maka Pichel tergolong salut sih sama suaranya. Audionya ini tuh nggak terdengar pecah ataupun sumber-sumber kayak gimana gitu, sember. Ya gitulah, pokoknya nggak pecah lah. Hal ini sebenarnya karena sudah ada 3D encapsulation teknologi di handphone ini. Tapi kalaupun teman-teman masih nyaman pakai headset, nggak usah khawatir, karena di HP ini sudah ada namanya Dirac Virtuo for Headphone Spatial Sound yang bisa mendeliver high-res audio dan juga high-res audio wireless. Serta nggak lupa ada sertifikasi Qualcomm aptX Adaptive dan juga Qualcomm aptX Lossless Audio. Sehingga waktu kita cobain pakai headset, itu sound stagingnya, ya ampun, oke banget guys. Dan kalau kita mau pakai headset wireless pun, maka latency audionya tuh pun juga rendah banget. Pokoknya mantepol. Sementara di sektor kamera, maka untuk kamera belakang itu terdapat 3 buah kamera yang semuanya bisa dioperate. Yang pertama ataupun kamera utamanya adalah sebuah kamera wide dengan resolusi 50 megapiksel quad pixel binning yang secara respektif ada di 12,5 megapiksel dengan aperture 1,9 yang bisa merekam foto sebesar 4096 x 3072 piksel ataupun video hingga 8K dengan 24 fps atau bisa juga sih 4K dengan 60 fps. Sementara untuk kamera kedua yaitu kamera ultra wide resolusi 13 megapiksel aperture 2.2 maka bisa merekam foto sebesar 4160 x 3120 piksel dengan video yang sama aja seperti spek yang di kamera wide yang tadi. Baru di kamera ketiganya ini ada kamera makro dengan resolusi 5 megapiksel aperture 2,2 yang hanya dapat merekam foto sebesar 2592 x 1944 piksel dan sama sekali nggak bisa ngerekam video. Mode kameranya sini tergolong biasa aja sih, seperti kayak mode foto, video, portrait, panorama, timelapse, slow-mo, light trail, makro, night mode, hingga ke setting pro kalau kita mau otak-atik segitiga exposure dari kameranya. Dan juga untuk kualitas kameranya sini ya layaknya kualitas yang kita expect lah dari sebuah HP flagship. Jadi Pichel nggak terlalu banyak komen di sini. Sementara di kamera depan lagi-lagi ada sebuah kamera dengan resolusi 32 megapiksel yang juga sudah pakai teknologi quad pixel binning dengan efektif resolusi 8 megapiksel yang dapat merekam foto resolusi 3264 x 2448 piksel dengan 30 fps dan juga merekam video hanya Full HD saja. Ini sangat disayangkan karena di ROG Phone 6 dia sudah bisa 4K sedangkan di sini jadi turun lagi di Full HD. Kenapa ROG? Why? Dan ditambah juga untuk merekam video di kamera depannya ini, selain bukan cuma hanya Full HD doang, tapi dia cuma bisa 30 fps. Jadi, kok berasa kayak mirip-mirip HP ini sih, HP entry level sih. Dan untuk videonya pun, untuk kamera ini sudah ada yang namanya 3-Axis Electronic Image Stabilization atau AES, yang bisa juga ditandemin sama namanya Hyper Steady, yang aktif untuk kamera utama dan kamera ultrawide-nya aja. Jadi ini nggak bisa lagi untuk kamera depan ataupun kamera yang makronya tadi. Yaudah deh, buat yang penasaran berikut ini deh, merupakan beberapa contoh cuplikan foto dan video dari kamera ROG Phone 7. Check this out.
ROG Phone 7 di settingan 4K 60 fps. Kira-kira kayak gini ya teman-teman hasilnya. Phone 7. Nah, ini ada di settingan Full HD 30 fps. Kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Di bagian baterai, maka ROG Phone 7 ini dilengkapi dengan baterai internal sebesar 6000 mAh berbahan lithium-ion. Dan waktu kita tes durasi baterainya dengan PCMark for Android, hasilnya saat menjalankan Work 3.0, yaitu simulasi pemakaian harian gitu ya, dengan brightness 50%, maka HP ini bisa bertahan selama 11 jam 18 menit dari 100 hingga 10% baterainya. Di luar Nurul nggak tuh? Habis Fikri kalau kata anak-anak zaman now buat performa baterainya. Hampir setengah hari gitu bisa bertahan di HP. Goks. Udah nih HP punya daya tahan yang lama, lebih lanjut lagi ROG Phone 7 juga punya teknologi Hypercharge, yaitu di mana dia bisa support daya sebesar 20 volt 3,20 ampere atau 65 watt charging melalui USB Power Delivery Charger. Berasa pakai charger laptop ya kan, 65 watt ya kan. Yang lain sih memang udah ada yang 100, tapi ini 65 watt gitu. Dan dengan daya segede ini, maka ROG Phone 7 ini diklaim bisa mengisi baterainya hingga penuh dalam waktu 42 menit. Sementara waktu kita coba tes, maka dari 11% hingga 100% membutuhkan waktu 59 menit aja. Ya, terlepas agak melenceng-melenceng dari klaimannya, tapi di bawah 1 jam itu tuh udah gokil parah sih menurut Pichel. Ini udah yang kayak ultra fast, super duper charging, ya ini udah pas lah ini. Terakhir di bagian konektivitas, maka HP ini juga sudah memiliki dual SIM card slot, di mana kedua slot SIM card ini sudah mendukung jaringan 5G yang sudah menjadi standar di level harganya. Lalu selain mobile data, HP ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi paling baru, yaitu yang sudah support Wi-Fi 7 atau 802.11be. Iya benar, Wi-Fi 7. Pichel aja di sini belum komplit migrasi ke Wi-Fi 6 gitu. Ini udah mau 7 aja. Tapi mungkin biar matching juga kali sama namanya. HP ROG Phone 7, Wi-Fi 7. Cie, couple nih. Ya kan kalau kita pakai baju couple-an, dia ROG ini pakai nomor tujuan yang bareng. Dan nanti Wi-Fi-nya juga sudah support akan triple frekuensi, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz, serta sudah ada Bluetooth versi 5.3. Dan karena HP gaming itu juga butuh koneksi yang mantap buat nge-game, maka sudah ada juga yang namanya teknologi Hyperfusion yang mengkombinasikan jaringan Wi-Fi dan juga mobile data buat koneksi yang stabil, terutama di tengah rank match yang paling penting ya kan. Ngerti banget nih HP sama kita, jadi seneng. Nggak lupa juga di HP ini sudah ada NFC connection yang area sensornya berada di belakang dari handphone ini. Fitur basic yang sangat dibutuhkan, terutama buat kita pembayaran cashless ataupun sekedar buat kayak Pichel ya. Ini yang paling penting adalah top up e-money ataupun sejenis sebangsa senegaranya. Once again, very good job ROG. Very good. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, ROG Phone 7 adalah sebuah pembaruan dari ROG yang menarik banget buat kita pertimbangkan. Terutama buat kita yang para gamers mobile yang butuh HP dengan orientasi gaming, maka ya udah, pasti ini pilihan yang paling pas dan yang satu-satunya menurut Pichel. Dengan internal yang kencang, jelas kencang banget, yaitu dari Snapdragon 8 generasi kedua, serta storage yang super kencang dengan UFS 4.0, serta layar kinclong AMOLED 165Hz, menjadikan pengalaman bermain game di mobile bukan lagi buat gamer kelas 2. Ini speknya nggak main-main loh, ini udah kayaknya mencoba menyetarakan handphone dan laptop tuh seriusnya sama gitu. Dan untuk harganya sendiri, Pichel sampai video ini dibuat belum dapat infonya. Karena pada waktu Pichel buat video ini, HP-nya juga belum launching secara resmi. Nanti, pas launching, pasti akan Pichel infoin harganya di bawah, berapa, segala macam detailnya. Kita akan tulis di description di bawah nanti. Pokoknya kalau ada teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, nanti langsung aja cek di description yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari kita, yaitu Pichel Media Group dan Pichel Techno, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Serta jangan lupa kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game, seperti yang ada di belakang ini, yang bahas soal game konsol, dan juga Pichel baru bahas Unbearnic RG35XX, cek di belakang sini, ataupun juga PMG Fams, yang bahas soal vlog aktivitas Pichel dan juga keluarga. Serta ada satu lagi channel, yaitu Pichel Toys Time, yang bahas soal mainan. Jangan lupa udah subscribe guys, biar pada rame tuh channel-channel. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching, at the next video. Bye-bye! Itu Aero Active Cooler 7-nya berapa lama kalau pre-order? Atau udah ready? Kalau ready, beli aja. Biar ada dum.